Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, Bapak Rosan Perkasa Ruslani beserta Ibu. Yang terhormat Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai dengan 2024, Bapak Bahlil Lahadalia beserta Ibu. Yang kami hormati, Wakil Menteri Investasi Wakil Kepala BKPM Bapak Yulio Tanjung, Anggota 2 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Daniel Lumban Tobing, Sekretaris Kementerian Investasi Sekretaris Utama BKPM Bapak Heldi Satria Putra, para pejabat pimpinan tinggi media Eselon 1, staf khusus, pejabat fungsional utama, kelompok ahli, para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Investasi BKPM, Ketua Umum HIPMI Bapak Akbar Himawan Bukhari, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, tamu undangan dari Kadin dan tentunya seluruh Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara penandatanganan berita acara serah terima jabatan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 19 Agustus tahun 2024 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia dan Bapak Rosan Perkasa Ruslani dipersilakan untuk menandatangani berita acara. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Bahlil Lahadalia dan Bapak Rosan Perkasa Ruslani untuk menuju podium. Acara dilanjutkan sambutan Bapak Bahlil Lahadalia. Untuk perhatian istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Investasi, Kepala BKPM, abang saya Pak Rosan Roslani Perkasa. Kita berikan aplaus kepada Pak Menteri. Beserta Ibu. Yang saya hormati anggota BPK 4, Pak Daniel Tobing, makasih Pak Daniel, Pak Wamen dan Sesmen, dan seluruh pejabat di Kementerian Investasi. Sempat hadir ada Pak Anin, Ketum Akbar, dan Bang Latif, ayahanda Latif. Pasti acara hari ini yang paling berbahagia itu ayahanda Latif. Kenapa? Karena kami di depan berdua ini dalam latar belakang organisasi yang sama dan itu dibesarkan di HIPMI dan pendiri HIPMI-nya itu adalah Bang Latif. Bapak Ibu semua, seluruh karyawan Kementerian Investasi yang saya hormati dan seluruh undangan yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, ada Pak Saleh, ada Pak Dekan Fakultas Ekonomi tadi, penasehat kami, ada Pak Michael Watimena dan teman-teman yang lain. Pertama-tama saya mengajatkan kita untuk memanjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini Senin tanggal 19 bulan Agustus kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semuanya itu dalam rangka serah terima jabatan. Tidak terasa waktu berjalan, ternyata saya 4 tahun 8 bulan ditugaskan oleh negara untuk memimpin Kementerian Investasi. Sedikit kilas balik Pak Menteri, saya izin melaporkan tanggal 23 Oktober 2019 kami dilantik di sini bersama-sama dengan anggota kabinet yang lain untuk ditugaskan di BKPM. Waktu itu BKPM masih status sebagai badan yang kedudukannya setingkat menteri. Waktu berjalan atas bantuan dari Kementerian Investasi, teman-teman tim, kita perjuangkan BKPM menjadi kementerian. Ada satu kementerian yang dilikuidasi dan kemudian BKPM dirubah menjadi Menteri Investasi garis Kepala BKPM. Dan karena itu pertama kali BKPM menjadi Kementerian Investasi pasca reformasi adalah sekarang. Yang kedua, waktu berjalan kantor ini dulu kewenangannya masih sangat sedikit. Saya ingat betul waktu itu dibantu oleh Ibu Farah. Saya tanya Pak Menteri, apa sih masalah kantor ini? Kurang percaya diri, kewenangan tidak ada, pegawai yang sedikit, macam-macam. Alhamdulillah sekarang Pak Menteri kami laporkan, kewenangan di kantor ini dikit-dikit ada dari semua kementerian. Ada Kementerian SDM, sebagian kewenangannya diambil oleh Kementerian Investasi. Ada sedikit dari Kementerian Keuangan, tax holiday, tax allowance. Ada juga sebagian dari Kementerian Kehutanan. Jadi kalau dikumpul sebenarnya kewenangan Kementerian Investasi sudah lebih besar daripada Kementerian Induk sebenarnya kalau dikumpul-kumpul. Itu pun terjadi karena kerjasama teman-teman. Saya hanya menjadi koordinator aja. Yang ketiga adalah Pak Menteri, saya juga laporkan terkait dengan kinerja Kementerian Investasi. Dari tahun ke tahun naik terus. Saya ingat waktu masuk di sini total investasi kita 795 triliun. Bahkan di tahun 2018 tidak sempat mencapai RPJM. Sekarang 2023 investasi kita sudah mencapai 1.418 triliun, melampaui target RPJM dan melampaui target dari Bapak Presiden. Dan di tahun 2024
kemarin kita sudah meluncurkan kuartal kedua, target kita 1.650 triliun dan sudah mencapai 50% lebih. Jadi tinggal sedikit yang insya Allah akan diselesaikan oleh menteri yang baru. Dalam konteks hilirisasi, saya pikir yang salah satu yang mengelit hilirisasi sekarang ini adalah Kementerian Investasi. Dan tim ini bagus-bagus Pak Rosan, dibantu oleh staf khusus, staf ahli, kelompok kerja. Cuma staf khusus ini kan sebentar lagi berakhir semua, begitu saya berakhir. Jadi, tapi tidak apa-apa, ada jabatan baru lagi. Kita biasa itu pergi menciptakan yang baru, kira-kira begitu. Yang lain saya juga menyampaikan kepada Pak Rosan bahwa tantangan kantor ini ke depan semakin hari semakin kompleks di saat target pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 5%. Kita baru selesai pandemi COVID, defisit keuangan kita di bawah 3%. Maka untuk bagaimana mengisi kekosongan daripada defisit tersebut, maka pertumbuhan investasi ke depan di 2025 itu mencapai 1.900 triliun rupiah. Jadi memang tantangannya semakin hari semakin besar. Dan saya pikir teman-teman Kementerian Investasi ini, Pak Menteri, orangnya sangat profesional semua. Saya juga ingat waktu dulu masuk konsolidasi organisasi, kita punya deputi banyak sekali yang PLT. Direktur banyak sekali. Organisasi yang sehat itu adalah organisasi yang semua strukturnya idealnya diisi semua. Andaikan pun kalau tidak, tinggal dikit. Saya masuk, saya ingat waktu itu deputinya baru 6, berapa Ibu Farah? Yang isi cuma 3 dari 6. Jadi 50% deputinya yang ada. Direkturnya yang PLT banyak. Pak Sesmen ini dulu deputinya 3 tahun, dia cuma PLT. Pangkatnya direktur, kewenangannya deputi. Karena kerjanya bagus, kita perjuangkan jadi wakil menteri. Gitu. Sekarang alhamdulillah Pak Menteri, semua jabatan sudah terisi. Direktur-direktur semua sudah alhamdulillah. Deputi semua sudah alhamdulillah. Sesmen juga sudah, tinggal 1 deputi. Yaitu deputi hilirisasi. Yang lainnya semua sudah bagus. Dan 90% pejabat di Kementerian Investasi atau 95% pejabat di Kementerian Investasi adalah pejabat yang berkarir dari Kementerian Investasi. Ini hasil daripada buahnya Pak Lutfi juga dulu. Jadi ini dari HIPMI ke HIPMI. Asal kementerian ini jangan berubah menjadi Kementerian HIPMI saja. Ya. Terakhir, saya menyampaikan Pak Menteri bahwa alhamdulillah kantor ini mengurus izin. Karena mengurus izin pasti bersentuhan banyak dengan dunia usaha. Kalau pemerintah tidak mengurus staf di Kementerian Investasi, nanti pengusaha yang mengurus mereka. Nah, saya takut waktu itu meninggalkan kantor ini sebelum ada legasi tambahan. Maka saya memperjuangkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan mereka alhamdulillah sekarang gaji mereka sudah setara dengan gaji Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan. Jadi ESDM pun kalah, ada Pak Sekjen ada di sini. Sekjen Kementerian SDM ada ikut saya, enggak ada. Oh ini berarti jelas fatsunnya kalau gitu. Nah, itu. Artinya apa saya mau sampaikan? Artinya saya mau sampaikan apa? Gaji di kantor ini udah bagus. Makanya saya titip pesan kepada teman-teman semua, kerja baik-baik. Berikut terakhir dari saya terima kasih banyak atas kerjasama kita selama ini. Saya yakin Pak Rosan adalah senior saya. Pak Rosan ini adalah guru saya waktu dari Papua. Saya punya keyakinan dia lebih baik daripada saya. Kepada semua teman-teman,
Saya juga mohon maaf kepada semua karyawan selama saya berinteraksi dengan kalian. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi semuanya saya lakukan untuk kebaikan kita semua. Makasih. Selamat datang kepada Bang Rosan, Menteri baru Kementerian Investasi dan Kepala BKPM. Tolong saya cuma titip satu, bantu Bang Rosan. Jangan ada gerakan tambahan, ya. Tolong lihat Bang Rosan seperti lihat saya dan bahkan lebih, karena dia adalah kakak saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Bahlil Lahadalia, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya penyerahan memori jabatan dari Bapak Bahlil Lahadalia kepada Bapak Rosan Perkasa Roslani. Kami persilahkan. Baik, acara selanjutnya sambutan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada yang terhormat Bapak Rosan Perkasa Roslani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya, sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini. Pertama, izinkanlah saya menyapa yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Menteri SDM dan juga Menteri Investasi Kepala BKPM 2019-2024 dan juga calon Ketua Umum Golkar adinda saya Bapak Bahlil Lahadalia, dan juga tentunya kepada yang terhormat Pak Wamen dan seluruh jajarannya, dan tentunya kepada yang terhormat Kepala BPK, ini juga abang saya Bang Daniel, dan juga kepada yang kita selalu hormati, kita cintai dan kita banggakan, ayahanda kita semua di HIPMI, terutama ayahanda Latif. Kita selalu panggilnya Bang Latif, jadi beliau ini selalu sehat alhamdulillah dan selalu awet muda, maka kita selalu panggilnya Bang Latif sampai sekarang. Dan tentunya banyak rekan-rekan sahabat-sahabat saya, ada Mas Anin, ada Bang Andi Rukman dan yang lain-lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Oh, ada ketua dari BAMUS juga ini, Eki Pitung, Bang Eki, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bahlil Lahadalia yang sudah meletakkan dasar-dasar yang sangat baik, yang sangat luar biasa di dalam Kementerian Investasi ini, di dalam BKPM ini, sehingga akan banyak membantu kita untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan selama ini. Saya selalu meyakini bahwa keberhasilan dari suatu usaha adalah apabila kita bekerja bersama. Saya selalu meyakini itu. Teamwork selalu saya yakini bahwa kita akan berhasil apabila kita melangkah bersama. Di saat yang bersamaan tentunya kita harus melakukan ini dalam suatu tata kelola dan governance yang benar. Dan itu adalah suatu yang mutlak yang harus kita laksanakan. Kebetulan sebelumnya saya adalah Ketua Umum Kadin 2015-2020. Dan tentunya kerjasama dengan private sector atau dunia usaha harus kita tingkatkan, harus kita maksimalkan.
dalam aturan dan koridor yang ada. Karena investasi ini kuehnya itu ada terlalu besar kalau dikerjakan oleh hanya sedikit atau negara. Harus kita kerjakan bersama-sama tetapi dalam tata kelola yang benar, dalam governance yang benar. Dan dalam kesempatan ini tentunya investasi akan memainkan peran yang sangat penting. Kita ketahui pertumbuhan perekonomian Indonesia, ekonomi growth kita ini kontribusinya 30% lebih dari investasi. Lebih dari 50%, 53% ini dari strong domestic consumption. Kemudian dari investasi 30% lebih, government spending, dan baru ekspor minus impor. Sehingga peran dari investasi ini akan memainkan peran yang sangat-sangat krusial ke depannya. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Tapi saya selalu meyakini apabila kita kembali lagi bekerja secara baik, secara benar, dengan niat yang baik dan bersih, insya Allah itu kita bisa wujudkan. Dan yang sudah diletakkan dengan dasar-dasar yang sangat baik, yang sangat luar biasa oleh Pak Bahlil ini, mari kita teruskan. Mari kita sempurnakan. Karena target-target yang sudah disetting oleh Pak Bahlil ini luar biasa tinggi. Jadi bukan suatu pekerjaan mudah. Dan selama ini Pak Bahlil sudah memberikan kita contoh yang sangat baik bahwa target itu adalah target yang selalu bisa dicapai, yang achievable. Dan harapannya tentunya dukungan selama ini yang diberikan kepada Pak Bahlil itu juga sama diberikan kepada saya. Dan waktu memang tinggal 2 bulan lagi. Tetapi dalam 2 bulan ini berikanlah yang terbaik. Saya minta berikanlah yang terbaik. Jangankan hanya 2 bulan, kalaupun hanya 1 hari atau 1 minggu, berikanlah yang terbaik. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bahlil, kepada Ibu Bahlil, dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini sudah memberikan yang terbaik kepada Pak Bahlil. Saya ingin, marilah kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk kepada Pak Bahlil. Atas kontribusi dan jasa-jasanya yang sangat luar biasa untuk Kementerian Investasi. Mungkin dalam kesempatan ini saya tidak berpanjang lebar, karena kalau berpanjang lebar itu sebenarnya tergantung pesanan. Mau bicara 10 menit, 30 menit, sejam bisa, tapi tadi udah dikasih tahu Pak Bahlil, kita bicaranya singkat-singkat aja, Kanda. Oh siap, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah saya juga didampingi oleh istri saya. Istri saya ini Ibu Ayu yang kebetulan nanti malam akan ke US juga, ke Amerika, mengantarkan anak saya kembali sekolah. Jadi memang waktunya itu sudah Allah yang atur. Jadi nanti malam kembali, tapi hari ini ternyata ada pelantikan dan juga sertijab. Tapi sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Menteri, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita menundukkan diri sejenak dan membaca doa bersama-sama yang akan dipandu oleh Dr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita semua, kebaikan Kementerian Investasi BKPM, semoga senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maju, jaya dan barokah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafur, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Jabbar, jadikanlah Kementerian Investasi, Ya Allah, kementerian yang maju, jaya dan barokah. Ya Allah, sehatkanlah kami semua, Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Rosan Perkasa Ruslani. Jadikanlah mereka berdua dan kami semua sehat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Rosan Perkasa Ruslani, ya Allah. Masukkanlah beliau berdua tempat masuk yang terbaik. Ya Allah, jika keluar, berilah keluar yang terbaik, tempat yang lebih baik, dan mendapatkan ridhamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah lingkungan beliau berdua senantiasa dalam keadaan saling menyayangi, mencintai, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Rosan Perkasa Ruslani, kekuatan dalam memimpin yang beliau pimpin, ya Allah. Jadikanlah beliau berdua pemimpin yang arif, bijaksana, santun, dan insya Allah senantiasa dalam ridhamu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hindarkanlah kami semua dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Anugerahkanlah kami semua, ya Allah, kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Rosan Perkasa Ruslani dan juga Bapak Bahlil Lahadalia untuk mengambil tempat yang telah ditentukan di depan.